ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Fima abla. Fima afna. Jadi yang pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Ya. An umurihi fima afna. Ketika kita diparingi oleh Allah umur, lalu nanti ditanya itu, umurnya selama ini dihabiskan untuk apa? Yang umur 60 ini rata-rata kepala 6 nggih. Nggih Pak Tris. Pak Tris kepala pinten? 7 nggih. Nah. Jadi kalau misalnya umur 70 ya, tentu yang dipertanggungjawabkan itu dikurangi 15 ya, kurang lebih 15. Kenapa? Karena orang ya umur dipertanggungjawabkan itu ketika sudah masuk umur balik. Jadi kalau belum umur balik itu belum dipertanggungjawabkan. Nah, umur balik itu ketika sekitar umur 15. Sekali kalau umur kita itu umur 70, berarti yang dipertanggungjawabkan dikurangi 15 yaitu berapa tahun, Pak? 55 tahun. Jadi selama 55 tahun ini ya, umurnya itu dihabiskan untuk apa? Apa untuk menghadiri majelis duha, gitu ya? Untuk kegiatan-kegiatan baik itu ibadah mahdhah apa ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi semua apa yang kita lakukan untuk menghabiskan umur itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara soal umur ini ya, soal umur ini pada umumnya kan kita menghendaki umur yang panjang, betul ya? Panjang tapi barokah. Ya, betul apa betul? Nah, jadi kebanyakan orang itu menghendaki umur yang panjang. Kan tidak ada yang berdoa, ya Allah pendekkanlah umur saya. Tidak ada ya. Jadi pada umumnya ya tawil umurona atau tawil a'marona. Ya Allah berilah kami panjang umur. Wa hasin a'malana. Ya Allah berikanlah kami perbuatan yang baik. Jadi umur yang barokah. Kan begitu ya? Lalu perlu dicatat ini ya, perlu dicatat. Walaupun kebanyakan orang itu ingin dan sekaligus ikhtiar dan berdoa kepada Allah untuk dianugerahi berupa panjang umur, tapi ingat ya Bapak sekalian, orang yang panjang umur itu belum tentu dia itu menjadi orang yang terbaik. Jadi pengumuman ini ya, pengumuman. Orang yang panjang umur itu belum tentu menjadi orang yang terbaik. Menurut Rasulullah, orang yang panjang umur itu mempunyai dua potensi besar. Ya. Mempunyai dua potensi besar. Potensi yang pertama, dia bisa menjadi orang yang terbaik. Tetapi ingat, potensi yang kedua,
dia bisa menjadi orang yang terjelek. Nah, jadi orang yang panjang umur itu punya dua potensi besar. Berpotensi menjadi orang yang terbaik dan berpotensi menjadi orang yang terjelek. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Apa jawab Rasulullah? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Nah, insya Allah jamaah semuanya ini insya Allah tergolong ini. Allahumma. Lalu orang ini bertanya lagi, ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terjelek itu? Jawab Rasulullah, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jawab Rasulullah, sejelek-jelek orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, dianugerahi Allah berupa panjang umur dan baik amal perbuatannya. Allahumma amin. Itu tentang umur, ya. Jadi yang pertama tadi, menurut hadis Rasulullah SAW, ada 4 hal yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umurnya. Yang kedua, ya, wa an jasadihi fima ablah. Ditanya tentang badannya, anggota badannya, jasadnya. Fima ablah, untuk apa dipergunakan jasad atau anggota badan ini? Jadi jasad kita ini nanti kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari atas, ya, napa di kepala, ya. Di dalam kepala ada mata itu untuk apa? Nah, itu ditanyakan nanti. Apa untuk ngelirik-ngelirik? Kalau masih muda itu Pak ya, sukanya ngelirik-ngelirik. Ngelirik-ngelirik, kalau ngelirik-ngelirik yang dilirik yang baik-baik saja ya tidak apa-apa ya. Kalau kemudian yang dilirik itu yang menimbulkan maksiat, nah itu ya. Jadi mata itu sudah dipertanyakan. Hidung, untuk apa hidung? Mulut, ini mulut ini Masya Allah. Kalau besarnya itu ya hanya beberapa senti ya, tapi dampaknya itu sangat besar. Makanya kan ada salamatul lisani fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu tergantung kepada bagaimana menjaga mulutnya. Itu. Mulutmu harimau. Jadi menjaga mulut itu ya wangi lah Pak ya. Mungkin apa nggih? Kadang-kadang itu untuk pengajian itu ya. Nah, pengajian ibu-ibu, khusus ibu-ibu kadang-kadang itu ora pati ngrungokno tausiah penceramahnya kadang-kadang itu napa ghibah ngrasani lho nang pengajian ya cover-cover kadang-kadang ngrasani. Kalau soal ngrasani itu biasanya bapak-bapak nang ibu-ibu ya. Bapak-bapak ya. Dan sami ya. Nah, itu. Jadi menjaga mulut itu sulit ya, betul ya, sulit. Bukan hanya ghibah aja, memaki-maki orang, ya, itu kan dengan mulut, ya.
mempersilahkan makanan, ya dah? Tapi dengan cara yang tidak bijaksana. Misalkan, sebenarnya baik, ini minuman baik, tapi kalau penyampaiannya itu tidak baik, akhirnya menjadi tidak badok-badokan misalnya, umbi-umbian. Ya kita ini memberi kan bagus, tapi kalau penyampaiannya tidak bagus, akhirnya menjadi tidak bagus. Jadi salamatul lisan fi hifdzil lisan. Dari mulut ke bawah, nopo? Dada kita, hati kita, perut kita. Perut kita ini dipenuhi apa ini? Dipenuhi apa? Makanan ya, makanan. Nah, makan yang masuk ke dalam perut itu makanannya halal atau haram. Nah, ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau mau makan ya, di warung atau restoran lihat dulu labelnya, ada label halal apa enggak gitu, supaya yakin bahwa akan yang akan dimakan itu halal. Nah, gitu. Sekarang kan agak susah Pak ya, susah. Ibu-ibu kalau belanja di pasar itu ya, lalu beli ayam, ya kan? Apa tahu ibu-ibu cara menyembelih ayamnya itu? Tahu? Nah, nggak tahu. Makanya harus cari tahu itu. Sedapat mungkin cari tahu. Sebab penyembelihan itu walaupun secara harfiah, secara materi ayam itu pada umumnya halal, tapi kalau penyembelihannya itu tidak benar, maka itu akan menjadi tidak halal. Nah itu. Kadang-kadang ada turen itu ya. Apa? Tiren ya, apa? Ayam tiren. Apa tiren? Ya? Oh, sudah mati terus dipuntir itu ya. Tiren mati. Ini kemarin ya. Nah, tiren. Kadang-kadang ayam sudah mati loh, masya Allah. Kan sulit untuk membedakan, gitu. Jadi perut kita ini kalau isinya barang-barang yang tidak halal, maka juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita ini. Perut, ke bawah lagi apa? Tangan kita itu untuk apa? Kaki kita itu untuk apa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus terus dilakukan evaluasi, dilakukan muhasabah. Kemudian setelah umur, yang kedua tentang jasad atau anggota badan, lalu yang ketiga ditanya tentang ilmu. Nah, tentang ilmu. An ilmihi fima alima fi. An ilmi fima amila fi. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa diamalkan? Fima amila fi. Ditanya ilmunya, untuk apa ilmu itu amalkan. Nah, tentang ilmu ini sekalian, ilmu tentang ilmu ini sekalian, ada sebuah hadis. Orang yang tidak berilmu, maka orang ini yang dimaksud ilmu agama ya. Orang yang tidak berilmu agama, maka dia termasuk celaka. Wailun liman la ya'lamu. Celakalah orang yang tidak berilmu, terutama ilmu agama. Jadi orang yang tidak berilmu itu dia termasuk celaka. Makanya saya
secara pribadi sekalian memberikan respon tentang kegiatan ini. Karena mencari ilmu itu kan tidak dibatasi umur ya, betul ya? Long life education kan? Ya. Tapi sebelum muncul istilah long life education ini, Rasulullah sudah membuat statement utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan ibu sampai masuk ke liang-liang. Itu maknanya long life education. Jadi sebelum muncul istilah long life education, Rasulullah sudah membuat statement. Jadi menuntut ilmu itu batasannya mulai dari ayunan ibu sampai dengan masuk liang lahat alias mati ya. Sebelum mati mari kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama supaya tidak terkena wailun liman la ya'lamu, celaka orang yang tidak berilmu. Tapi orang yang berilmu itu ya bisa celaka. Wa wailun liman ya'lamu walam ya'malu. Celaka juga orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi orang yang sudah berilmu ya, kita mendapatkan pencerahan, baik itu melalui datang langsung maupun lewat YouTube ya, atau lewat buku baca. Kalau kita sudah berilmu itu, maka kalau tidak diamalkan itu termasuk wailun. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah berilmu lalu tidak mengamalkannya, terutama ilmu agama dari sini ya, maka dia termasuk napa? Wailun, celaka. Maka di sini tepat kita tetap harus berusaha untuk mendalami ilmu dan kemudian setelah mendapat mengamalkan ilmunya itu. Nah, kaitannya dengan ilmu ya.